Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang sangat-sangat baik buat kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena campur tangan-Mu yang manis dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau Tuhan dengar-dengaran dan belajar lebih sungguh-sungguh lagi akan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman malam hari ini Tuhan dapat bermanfaat buat kehidupan kami, semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Jika saat ini Tuhan masih ada roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, izinkanlah kami menyatukan hati kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini tumbuh di tanah yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita belajar ya malam hari ini. Tidak ada yang lebih hebat ya. Kita sama-sama belajar. Seperti yang saya sudah sampaikan ke Pak Ketua, saya beri tema dahsyatnya pengampunan ya, mengampuni. Dahsyatnya mengampuni. Saya tertarik membawakan tema malam hari ini tentang pengampunan ya, di mana saat-saat ini kita masih dalam suasana Paskah ya, di mana kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah pengampunan buat kita. Jadi malam hari ini biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita, baik yang membawakan maupun yang mendengarkan, supaya kita mengerti betul-betul pentingnya pengampunan. Ya. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Ya. Saya langsung bacakan aja ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tuhan ingin memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, berkat dan anugerah Allah yang sangat bernilai, saudara ya. Damai sejahtera sukacita itu adalah berkat yang sangat-sangat bernilai yang Tuhan berikan buat kita. Namun seringkali kita anak-anak Tuhan itu tidak memiliki anugerah itu. Seringkali kita tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita, karena kita ini masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sesuatu yang jelek di dalam hati kita. Kalau kita tanya kepada setiap orang, pasti jawabannya tidak, saudara. Tapi kalau kita telusuri hati kita yang paling dalam, kita ini seringkali menyimpan sesuatu yang kurang baik, saudara. Masih pegel sama orang, masih dendam, masih ada pertikaian. Padahal Tuhan berkata tadi di firman-Nya dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi pengampunan Tuhan itu kita sudah dapat, saudara. Dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan gereja kita, kehidupan kerjaan kita, dimanapun kita berada. Karena teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kadang-kadang orang berkata, sulit untuk mengampuni. Terutama kepada orang-orang yang dekat saya. Kepada orang-orang yang kerabat kita, teman dekat kita yang akrab, atau keluarga, atau saudara, atau apapun, yang kita memiliki suatu
harapan yang tinggi kepada Dia, namun Dia mengecewakan kita. Seringkali itu menusuk hati kita paling dalam. Sulit sekali kita mengampuni hal itu. Kalau orang-orang tidak spiro kenal ya, orang-orang yang jauh, itu gampang kita mengampuni. Tapi mengapa Tuhan izinkan? Mengapa itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Orang-orang yang dekat dengan kita seringkali mengecewakan kita, seringkali membuat kita itu sulit sekali mengampuni. Nah, para pengacara itu, hakim-hakim kalau dulu pernah ketemu sama teman-teman yang profesi itu ya, dia bilang paling banyak kasus yang dia tangani itu adalah kasus perceraian, di mana dua orang itu pernah saling mencintai, pernah saling mengasihi. Mengapa demikian, saudara? Nah, karena di dalam tadi yang saya sudah katakan, di dalam hubungan yang dekat itu, seringkali kita menaruh harapan yang besar buat dia. Sehingga apa sedikit kesalahan itu sangat mengecewakan kita. Mengapa orang yang pernah saling mencintai itu kok bisa sampai bertikai, bisa sampai bermusuhan, bisa seperti akhirnya orang tidak kenal, gitu. Ya. Dan juga seringkali kita dengar di televisi perang saudara, di mana orang tua dan menantu, orang tua dan anak, ya toh, saudara adik kakak, itu seringkali kita bertikai. Nah, malam hari ini biarkan kita saling mengoreksi diri kita, apakah kita sudah menjaga hati kita, sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ngomong memang gampang, saudara. Ngomong memang gampang. Tapi malam hari ini saya ingin biarkan Roh Kudus yang menelitik hati kita, supaya kita bisa mengambil satu keputusan yang baik, sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindukan. Karena entah 20 tahun, entah 30 tahun, entah berapa puluh tahun, kalau kita tidak bisa menjaga satu hal ini, kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Itu yang ingin saya tekankan malam hari ini. Mengapa pengampunan itu sangat penting? Bila kita mengapa pengampunan itu sangat penting? Pengampunan itu menyebabkan dosa kita diampuni. Nah, ya. Mengapa pengampunan itu sangat penting? Nah, jawabannya satu, ada 4 poin tadi. Pertama, karena dengan pengampunan menyebabkan dosa kita diampuni. Sekarang saya bertanya, kita ini sudah suci apa masih banyak dosa? Masih banyak dosa ya. Bukan berarti kita jadi anak Tuhan suci ya. Kita harus koreksi diri. Kita ini juga banyak kesalahan. Seringkali kita nyalahkan orang lain, tapi kita tidak bisa mengoreksi diri kita. Itu yang sering saya lihat di luar kota ya. Di luar kota. Seringkali seperti itu. Kita tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri, namun seringkali kita melihat orang, oh salah ini, gini salah. Malam hari ini kita belajar ya. Poin pertama, pengampunan menyebabkan dosa kita diampuni. Kita baca di Matius 6 ayat 12, 14 sampai 15. Saya bacakan langsung aja ya, biar singkat ya. Doa Bapa kami, 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi jelas, jika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, kita tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Ini doa dari Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami. Jadi jangan diremehkan ini. Pengampunan ini sangat vital. Jika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Kalau Bapa kita tidak mengampuni dosa kita, apakah kita bisa masuk surga, saudara? Tidak bisa.
Apakah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Walaupun kita pelayanan satu hari bisa khotbah 5 kali, seminggu 7 kali ke gereja, kalau kita tidak bisa mengampuni, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Nah, jadi pengampunan itu sangat perlu, saudara, sangat perlu. Karena apa? Dengan pengampunan yang kita berikan, itu berarti Tuhan telah mengampuni kita. Ya. Seperti dalam contoh ya di Matius 18 itu ya dikatakan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang yang berhutang 10.000 talenta ya. Tetapi raja kepada raja ya. Terus 1 talenta itu kurang lebih upah 1 hari orang bekerja. Ya. 1 talenta itu nilainya kurang lebih 6.000 dinar, saudara. Ya. Jadi kalau 10.000 kali 6.000 dinar berarti 60 juta dinar. Ya. Kalau dibagi 300 hari dalam 1 tahun ya, 300 hari kerja ya, maka keluarlah 200 tahun untuk melunasi hutang tersebut. Nah, mengapa Tuhan pakai perumpamaan ini? Karena tidak mungkin orang itu bisa membayar hutangnya dengan bekerja 200 tahun. Mengapa Tuhan pakai ekstrim seperti ini? Itulah membuktikan bahwa dosa kita itu mestinya tidak bisa kita bayar. Dosa kita ini terlalu banyak, saudara. Kita merasa sok suci, sok benar, sok baik. Mestinya dosa kita ini tidak bisa dibayar. Dengan darah Yesus, dengan pengampunan Tuhan, maka kita bisa diampuni. Gitu loh. Lalu ada orang yang berutang kepada dia 100 dinar. Lalu dia cekik ya. Padahal orang kalau dihitung-hitung orang itu dengan 100 dinar itu cuma 4 bulan bekerja dia bisa melunasi hutangnya ya. Mengapa demikian? Inilah perilaku kita, saudara. Kita ini dosanya banyak ya. Minta Tuhan ampuni. Tapi orang lain punya kesalahan sedikit kepada kita. Kita tidak mau ngampuni. Lu jujur, tidak mau ngampuni kita. Hutangnya sedikit, 100 dinar. Sedangkan hutangnya tadi 10.000 dinar. Dari di Matius 18 ini jelas, saudara. Tuhan Yesus ngasih perumpamaan sendiri. Ayo kita belajar malam hari ini. Tidak mungkin orang itu semua baik. Pasti ada yang nyakiti kita. Tapi ingat, kita jauh lebih banyak dosa kita, saudara. Dosa kita aja sudah diampuni Tuhan. Masa kita tidak mau orang yang bersalah pada kita sedikit aja, kita tidak mau ngampuni, kita tidak mau memberikan belas kasih kepada dia. Ya toh? Lalu raja itu marah, langsung dimasukkan ke penjara dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saudara, pengampunan menyebabkan ibadah kita diterima oleh Tuhan. Setuju? Setuju. Kalau kita ibadah dengan hati yang tidak tulus, apa kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Ketokane tubuhnya memang di gereja, ketokane pelayanan, kelihatannya memang baik. Apakah kita bisa ibadah itu diterima oleh Tuhan? Nanti kita baca ya di rumah ya, di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jikalau kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah mempersembahkan persembahan itu. Tuhan keras loh ini katanya. Ya toh? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mereka di mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Keras, saudara. Jadi malam hari ini saya juga tertemplak oleh ya waktu saya mempersiapkan ini saya tertemplak bahwa seringkali kita itu tidak bisa bercermin, tidak bisa mengoreksi diri kita, seakan-akan kita itu sudah baik. Disalahi orang sedikit, waduh, luar biasa marahnya. Iya, sungguhan. Saya belajar banyak, saudara. Jadi kita tidak ngomong saudara-saudara, saya sendiri aja.
Jadi di mana kalau kita disakiti sulit sekali kita tuh maafkan. Karena apa? Ego. Apa maning wis duwe jabatan. Ya, apa maning wis tokoh. Waduh, sulit. Itulah Tuhan tidak suka buat kita. Tinggalkan semua mesbah, persembahan di mesbahku. Tinggalkan. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Maka Tuhan akan terima terima ibadah kita. Kalau ibadah kita diterima oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Setuju saudara ya? Kalau kita tidak dengan hati yang tulus, rencana Tuhan tidak bisa tergenapi. Tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sungguh ini, tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga ya, pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Ya. Di 2 Korintus 2 ini ayatnya agak banyak ini, babnya satu-satu saya kasih. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Ya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kamu, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau iblis, kita buka celah kepada iblis, iblis tahu, iblis mengerti, iblis dapat keuntungan, iblis senang saudara. Betul enggak? Kayak gereja, ada yang tersinggung, terus pindah gereja, ya toh, tersinggung keluar dari grup, tersinggung melepaskan jabatan, tersinggung. Loh, kalau enggak mau tersinggung ya jangan bersosialisasi, ya hidup aja di hutan. Loh, karena apa? Manusia enggak luput dari beda pendapat, tidak akan luput. Nah, malam hari ini kita belajar jangan kasih celah pada iblis sehingga kepahitan, iri hati, segala sesuatu yang kurang baik ya, tidak bisa mengampuni, itu harus kita lenyapkan sehingga apa? Rumah tangga kita harmonis. Setuju saudara ya? Oh, jadi pikir suami istri pasti harmonis loh. Di luar kota banyak para pelayan-pelayan Tuhan, keluarganya tidak harmonis loh. Banyak yang di ujung tanduk untuk perceraian loh. Ini sungguhan loh. Banyak yang tiap hari geger ada loh, pelayan Tuhan. Karena apa? Selalu membuka celah kepada iblis. Iblis senang saudara. Iblis senang. Pelayanan tiap hari, jangan di rumah terus. Loh, itu buka celah loh buat iblis. Nanti suatu ketika akan meledak itu. Makanya juga untuk selain rumah tangga ya, kita juga untuk gereja. Gereja ini jangan buka celah buat iblis. Kita harus satu hati seperti dalam pujian tadi. Kita semua adalah saudara. Lek saudara, lek salah-salah titik ya wis tak apa-apa, saling memaafkan. Ono kata-kata salah dikit jangan dimasukno hati. Namanya saudara. Teman, jangan gampang sakit hati. Jangan kasih celah pada iblis. Biarkan kehidupan kita ini mencerminkan ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada yang salah kita ngampuni. Tidak usah gampang marah. Tidak usah kita tuh gampang tersinggung. Lek ada sing salah buat kita, kepada kita ampuni, saudara. Ya, setuju ya, saudara ya. Yang keempat, saudara ya. Singkat-singkat ya. Pengampunan itu membuat doa kita berkuasa. Setuju? Nah, seringkali kan orang berkata, mengapa kok doa kita itu tidak dijawab-jawab? Ya, betul enggak? Ya. Banyak orang seperti itu. Rasanya kok doa kita tidak dijawab-jawab. Ini salah satu faktornya. Kalau hati kita penuh dengan kegeraman, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, ya, tidak mau mengampuni, hati kita ini tidak berkenan pada Tuhan. Mana bisa doa kita ini dijawab oleh Tuhan? Mana bisa doa kita itu berkuasa?
Loh, jujur, saudara. Kalau memang dengan kita menyimpan kotoran dalam hati kita bisa berkuasa, saya rasa Tuhan tidak benar. Tidak benar. Tuhan melihat kita tuh dari apa? Dari hati kita. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau taat akan firman Tuhan. Walaupun 1000 kali kita mendengarkan firman Tuhan, kalau hati kita tidak mau dibentuk, tidak akan menjadi indah di pandangan Tuhan. Percaya sama saya. Tapi di sini tidak ada, ya. Di luar kota banyak. Di sini siap dibentuk semua, ya. Saya bersyukur ya, malam hari ini saya melihat bapak-bapak ini mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Saya juga demikian, saya juga tidak kepinteran, saya juga tidak kebagusan, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar di mana orang yang bersalah kepada saya ingat, saya juga banyak salah. Tuhan Yesus ngasih contoh, orang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak bersalah, tidak berdosa, lemparkanlah batu itu pertama kali. Tuhan Yesus ngasih contoh buat kita. Janganlah kita seperti orang-orang dunia, orang-orang yang tidak punya pengertian akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Markus 11 ayat 24 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri dan untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu yang hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Diulangi lagi. Ini diulangi lagi. Padahal firman Tuhan ini kalau ditulis tuh banyak hal ya yang saya rasa yang belum tertulis ya. Tuhan bisa berkata langsung. Tapi kalau ada kata-kata yang diulang-ulang ini, ada sesuatu yang ditekankan, ada sesuatu yang penting, di mana kita harus mengampuni orang yang bersalah buat kita. Kita itu harus betul-betul mikir, saudara. Kita ini banyak salah. Itu dulu. Kalau kita merasa kita ini orang benar, lah itu sulit. Seperti yang lalu-lalu saya kan bawa firman di sini kan pernah ada kata-kata gini. Kalau orang sudah merasa dirinya benar, tidak kena ditandani. Sudah itu poinnya sudah. Kalau dirinya sudah paling benar, tidak bisa didandani. Sulit. Tapi kalau kita merasa, oh ya saya kurang, oh saya belum, saya ini harus belajar banyak, ya kita harus merendahkan hati kita lebih sungguh-sungguh, maka itu akan Tuhan bentuk selaras, serupa, serencana Tuhan buat kehidupan kita. Sehingga pada waktunya kita akan menjadi luar biasa, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ya, oke. Malam hari ini saudara, biarkan kita belajar. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh membalas orang yang bersalah buat kita. Diajarkan berdoalah orang yang menyakiti kita. Ya, kasihilah orang yang menganiaya kita. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau ada yang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tuhan mengajari kita seperti itu. Itu garis besarnya adalah pengampunan. Demikian Tuhan mengampuni kita, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Malam hari ini saya tidak tahu hati saudara apa ya. Mungkin firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, menemplak kita. Mungkin ada yang kurang beres dalam hati kita. Mungkin ada yang menyakiti hati kita belum bisa memaafkan. Malam hari ini Tuhan berkata, ampuni dia, ambil satu sikap, ambil keputusan, pulang dari tempat ini, ampuni dia. Kalau perlu ditelepon atau ditemui, minta maaf. Walaupun kita tidak salah, tidak apa-apa kok, kita minta maaf. Maka saya yakin dan percaya
segala sesuatu yang ajaib, rencana Tuhan akan tergenapi buat kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita. Biarkan kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.